Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bahas Investasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas lagi tentang kabar terbaru MSL hari ini ya. Nah, buat teman-teman, di sini ada yang bertanya kepada saya melalui video saya sebelumnya ataupun berkomentar di dalam video saya sebelumnya. Nah, mereka bertanya, "Bang, gimana cara melaporkan para admin dan para perusahaan atau founder dari MSL ini?" Nah, itu yang pertama ya, apakah bisa gitu ya. Nah, yang kedua, ada yang nanya, "Bang, apakah mungkin Bang, uang kita akan kembali setelah kita melakukan pelaporan dan bagaimana cara uang kita bisa dapat kembali setelah kita berhasil menangkap para adminnya?" Seperti itu ya. Ada yang bertanya seperti itu teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya akan jawab pertanyaan kalian semua, jadi jangan di skip-skip. Di sini untuk websitenya itu nggak bisa dibuka lagi ya, artinya websitenya sudah ditutup ya. Websitenya sudah ditutup dan tidak ada lagi koneksi jaringan ke websitenya. Oke, di sini kita langsung saja masuk ya di tampilan grup. Di mana di bagian grup ini nanti saya akan bahas dan di sini kita coba bongkar dulu ya. Nah, selanjutnya buat teman-teman tadi kan untuk menjawab pertanyaan kalian itu saya akan jawab secara sedetail mungkin ya. Nah, di sini ada yang bertanya, "Bang, gimana cara melaporkan para perusahaannya atau para foundernya atau para adminnya agar uang kalian bisa kembali?" Nah, seperti itu ya pertanyaannya ya. Di sini sangat sederhana sekali teman-teman untuk cara melaporkan para admin atau para pengusaha yang pernah mengajak kalian untuk bermain. Nah, itu sangat mudah sekali. Kalian tinggal laporin aja ke pihak yang berwajib atau kantor-kantor polisi yang terdekat. Nanti kalian bisa sampaikan tujuan kalian. Udah itu kalian wajib menyimpan data-data kalian seperti data deposit, seperti data screenshot, itu pesan chat diajak gitu ya. Nah, itu kan nanti kan ada buktinya teman-teman ya. Contohnya kalau kalian itu diajak melalui WhatsApp, nah kalian screenshot dulu tuh ya. Kalau melalui Telegram, kalian screenshot dulu di Telegram. Agar kalian itu enggak kehilangan bukti nantinya ketika kalian ingin melaporkannya. Seperti itu ya. Nah, yang kedua ada yang bertanya, "Bang, apakah bisa Bang uang kita kembali?" Nah, seperti itu ya. Nah, gimana cara uangnya kita kembali Bang gitu? Agar bisa kembali uangnya gitu ya. Dan ada lagi yang bertanya, "Bang, apakah setelah kita deposit atau kita bayar pajak di dalam MSL, apakah kita bisa melakukan penarikan?" Itu pasti fix nggak bisa karena MSL ini udah scam ya. Jadi jangan pernah melakukan deposit lagi. Kalau kalian lakukan deposit, udah siap-siap aja lah ya. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang tadi akan saya jawab adalah, apakah uang kalian bisa kembali? Tentunya pasti bisa teman-teman ya. Kalau saya bilang tentunya pasti bisa. Di sini kita perlu garis bawahi kenapa saya bilang itu pasti ya. Karena di sini ya kalau contohnya kalau orang-orang yang ngajak kalian itu ketangkep gitu kan. Nah, nanti hartanya disita, hasil dia bermain MSL Ponzi-nya disita nah gitu kan. Nah, jadi bisa nanti uangnya itu dikembalikan kepada member-member yang diajaknya gitu ya. Nah, tapi bukan dari orang yang tidak diajaknya gitu gitu nggak bisa ya. Nah, maka hasil mereka itu akan disita oleh yang berwajib. Nah, nanti baru dinaikkan pengadilan. Makanya nanti akan ditanya korban-korbannya berapa kerugiannya. Nanti kan itu pasti ditanya semuanya teman-teman ya. Kerugian kalian berapa, nah depositnya berapa, nah buktinya mana, bukti transaksinya mana. Nah, pasti ditanya semua-semuanya ya. Jadi nggak bisa kalian itu ruginya 500, kalian bilang itu 500 juta. Contohnya seperti itulah ya. Oke. Di bagian ini saya yang akan jelaskan adalah sejak kapan Kementerian Keuangan mengurusi pajak. Tolol banget ya yang nipu ini. Sejak kapan MSL pakai verifikasi KYC? Bodoh benar katanya. Indonesia batas waktu pembayaran pajak akan diundur selama 6 jam. Kami berharap seluruh karyawan dapat menggunakan waktu yang tersisa dan menyelesaikan pembayaran pajak sesegera mungkin. Serta untuk karyawan yang tidak membayar pajak, kami akan mengirimkan informasi identitas Anda yang digunakan untuk verifikasi KYC kepada Kementerian Keuangan Indonesia. Penolakan untuk membayar pajak merupakan pelanggaran. Kementerian Keuangan akan melakukan hukuman lebih lanjut untuk tidak membayar pajak. Dan situasi yang serius, informasi Anda akan ditransfer ke polisi setempat di tempat tinggal Anda untuk melakukan
tindakan seperti penahanan karena tidak membayar pajak. Ini kacau betul teman-teman ya, kacau sekali ya. Oke ya. Nah jadi ini servernya udah ditutup ya, tadi udah saya bahas di awal ya. Ini servernya udah ditutup. Nah jadi di sini ini ada juga ya, diduga investasi bodong. Nasabah MSL geruduk kantor MSL di Tembalang ya. Tembalang Semarang ada yang sudah store Rp 300 juta per orang. Ada juga yang sudah mencapai 2 miliar rupiah yang store. Wah, ini gimana ya teman-teman ya? Udah banyak sekali video-video dibuat, masih juga mau percaya deposit sampai 2M. Ini beneran nggak nih gitu ya? Oke. Nah, selanjutnya di bagian ini ya, kita akan bahas adalah di sini semuanya sudah pasti fix penipuan teman-teman ya. Penipuan. Saya udah bilang dari awal, ini website ilegal. Ini website yang tidak terdaftar di badan perizinan yang dimanapun ya. Di badan perizinan yang memiliki legalitas di Indonesia ini. Jadi website ini udah dari awal itu udah terindikasi mungkin mereka itu masih membayar, jadi nggak terindikasi untuk melakukan penipuan. Tapi ujung-ujungnya karena kita udah tahu itu, kita udah periksa kembali ke dalam websitenya sebelum dia scam, itu banyak sekali skemanya udah pasti Ponzi gitu teman-teman. Jadi kalau yang Ponzi ya kita udah tahu, kalau Ponzi itu pasti nggak akan bertahan lah ya, nggak akan bertahan, ya pastinya akan scam. Nah gitu ya. Nah jadi sebetulnya saya udah kasih juga ya aba-aba pada kalian, ini 2 hari lagi mau scam. Nah seharusnya kalian udah gua bilang seperti itu, atau saya udah bilang seperti itu, seharusnya kalian tuh paham dan ngerti gitu ya. Oh ini 2 hari lagi mau scam. Nah stop gitu ya seharusnya. Tapi kalian tetap lanjut juga, keras kepala juga, kalian itu hujat saya di komentar. Nah hasilnya seperti ini ya. Nah selanjutnya ini adalah para admin atau para pemilik MSL ya, atau adminnya. Di sini ada Ibu Manajer Lena, MSL, Lena, dan di sini ada Susan katanya ya. Nah sebetulnya di bagian ini yang akan saya sampaikan adalah, kalau saya lihat di dalam grup sebelah, ya mungkin grup Telegram, ada grup WhatsApp juga, itu admin-adminnya banyak sekali berasal nomornya itu 019. Nah pastinya kalian udah tahu ya nomor itu dari mana, dan itu ada plus 6-nya. Jadi itu udah tahu kita ya. Nah jadi itu nomornya nomor tetangga jiran teman-teman ya. Jadi jangan sempat kalian dibodoh-bodohin ya. Oke, nah buat teman-teman semoga kalian bermanfaat. Semoga kali ini bermanfaat lah ya. Nanti saya akan bahas lagi dan saya akan bongkar sistem skema Ponzi yang dilakukan MSL yang selama hari ini mungkin tidak kebaca, ataupun yang kebaca oleh teman-teman, tapi kalian itu baru pemula ya, atau baru paham, oh ini baru Ponzi, ini Ponzi itu gimana gitu ya. Kalau udah tahu itu Ponzi, tapi ya karena untung ya lanjut terus. Nah nanti kalau rugi baru ngaku-ngakunya korban rugi. Nah seperti itu ya. Oke, nah semoga bermanfaat ya. Semoga kalian makin cerdas. Sampai jumpa lagi. Salam cuan.